Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramayuda Putri dengan NIM 21060511014. Di sini saya ingin menampilkan hasil kerja saya di tugas 3, yaitu mengenai tugas SQL Replication. Tugas 3 dari Sistem Terdistribusi dan Keamanan D, yaitu di sini diminta untuk melakukan SQL replication dengan OS-nya bebas. Kebetulan di sini saya menggunakan VirtualBox Debian. Jadi di sini saya punya dua Debian, yaitu Debian Server 1 dan Debian Server 2. Di mana Debian Server 1 saya ini menggunakan IP 192.168.56.3. Ini nih 192, aduh nggak bisa ya mouse-nya. Iyalah, 192.168.56.3. Terus pada Debian saya yang kedua ini saya menggunakan 192.168.56.4. Oke, lanjut. Terus kemudian saya akses localhost-nya. Di sini saya akses localhost name IP Debian server yang satu. Kemudian di sini Debian server yang dua. Oke. Kebetulan di sini saya ngikut dari ini replication master di modul di sini. Jadi di sini diminta untuk membuat database baru pada Debian pertama. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat database baru pada Debian yang pertama, yaitu replika DB, yang mana ditambahkan tabel baru bernama data. Coba saja kita langsung insert aja. Jadi di sini outputnya itu ketika di replication itu, ketika kita memasukkan atau melakukan apapun pada database di Debian server 1 ini, maka akan berpengaruh juga di database server 2. Oke, langsung aja kita praktekkan. Kita masukkan data di data 3 misal ya, yaitu 5. Nih ya, insert ignore into data tree, values-nya 0, right rank 5. Go, maka di sini akan muncul sukses. Terus kita coba buka di query 3, dia masuk ya. 5, 6, 4, 5, 8, 5. Oke. Terus lanjut, sebelumnya ini kan cuman di data 3 yang database 2, yaitu server 2 itu cuma ada ID 3 dan randomnya 98. Oke, mari kita reload. Nah, di sini sudah ada, dia sudah muncul data kedua yaitu dengan ID 4 dan randomnya sebanyak 5 karena tadi saya memasukkannya 5, 6, 4, 5, 8, 5. Oke, gitu. Terus lanjut. Nah, untuk konfigurasi MySQL-nya itu gimana? Di sini saya menggunakan putih, yaitu menggunakan script ini sudo nano mycnf ini. Di sini sudah saya buka ya kebetulan. Nih sudo nano ini. Nah, di sini kita memeriksa ID servernya, login, log error, dan nama hostnya. Kebetulan di sini nama host saya berbeda dengan modul. Kalau di modul ini kan Debian 1. Nah, di saya ini saya menggunakan Debian karena di Debian ini hostname itu Debian. Dan Debian 2-nya itu juga Debian. Salah. Nah, Debian. Jadi di putih saya ini Debian. Dan di putih yang kedua ini dengan ID server 2 itu juga hostname-nya Debian. Oke, lanjut saja kita
Lanjut ke lihat status saja ya. Jadi kita cek status Debian dengan query show master status. Di sini langsung masuk ke replika DB L. Nah, status ini buat apa sih? Status ini tuh buat nanti dimasukkan ke script, yang mana script itu digunakan untuk mereplika antara database server 1 dengan database server 2. Sini lanjut go, maka akan keluar ini nih. MySQL bin dengan apa namanya yaitu log post. Jadi ada log filenya, ada log postnya, ada bin log DB ini nama ininya ya, database. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengecek master status yang sebelumnya saya sudah bikin. Di sini ada 0002 dan log binnya itu 1039. Kemudian yang di Debian 2 itu ada dicek juga. Kalau saya di sini dapatnya 313 sama nyambung ke Debian 1. Oke. Lanjut. Kita karena ini saya sudah memasukkan query ini ya, yaitu query-nya itu change master to master host. Jadi di sini saya memasukkan IP Debian yang pertama itu. Kemudian master user-nya replika karena kita ingin mereplika, dan log file sama log post-nya ini dimasukkan yang tadi kita catat sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kan saya sudah dapat ini, sama si logbin-nya ini. Nah, itu dimasukkan di query ketika mau mengaktifkan replikasi Slav. Kemudian di start Slav dan lanjut ke show Slav status. Di sini saya langsung ini aja ya, show Slav status. Nah, di sini sudah masuk dan berarti di sini udah aktif replikasi dengan si database Debian 2 gitu. Kemudian lanjut lagi untuk mengeceknya. Kita coba create tabel data 4 ya, karena di situ saya sudah punya 3 tabel. Kita nge-create tabel data 4-nya itu di Debian 2 ya. Coba data 4 nih. Nih ya. Function query-nya itu dengan create data 4 ID. Jadi di sini nanti ada field-nya ID dengan type datanya itu integer, not null, dan dia auto increment. Kemudian ada field lagi random dengan tipe data integer, not null, dan primary key-nya ID. Oke, lanjut aja langsung 3 berarti ya. Oke, lanjut kita ke go. Sukses ya, sukses, dan di sini langsung ada data 4 dengan kosongan. Oke, ini kan belum ada nih ya, karena kita belum reload di database Debian yang pertama. Oke, langsung aja kita reload dan dia muncul data 4. Ya, di situ berarti berhasil ketika kita memasukkan, bukan memasukkan sih, kita menjalankan perintah di database Debian yang kedua, itu maka jika sukses akan langsung masuk juga di database Debian 1. Dimana semisal kita ingin memasukkan insert, aku nggak hafal query-nya, nih, memasukkan data di salah satu tabel yang ada di database, misalnya data 4, kita masukkan sepanjang 4 nih. Nih ya, bisa kelihatan kan? Oke, kita go, maka di sini kan sukses di database Debian 1.
sudah masuk kan di sini. Dengan panjangnya itu dia langsung 4823 dan ID-nya 3 karena tadi kita memasukkannya itu ID 3. Ini nih, auto increment sama dengan 3. Jadi langsung dia dimulai dari 3. Dah. Terus di sini kan masih kosong karena belum di reload ya di database Debian 2-nya. Ketika kita reload, maka data 4 langsung punya data. Ya, begitu. Nih. Sama kayak database Debian 1. Jadi, disitulah letak replikasi slave-nya. Dan kalau kita mau mematikan, menonaktifkan replikasi slave dari 2 Debian ini, maka bisa menggunakan ini nih, stop slave. Aduh, stop slave. Terus kalau kita mau nge-reset replikasi slave-nya itu, kita bisa menggunakan reset slave all. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.